Pertemuan dengan Ramon Wilds. Kalau paman ingin membeli sesuatu, pakai saja uang itu. Ethan mengedik ke arah kantung plastik hitam di atas meja. Dia baru pulang kerja. Pria itu duduk menyandar, lalu memejamkan mata. Dia terlalu lelah dan mengantuk. Marco yang baru saja menyelesaikan panggilan telepon, berjalan menghampiri kantung plastik yang Ethan maksud. Pria itu meletakkan ponsel ke atas meja, kemudian meraih kantung plastik. Sepasang mata pria berambut gondrong itu membesar melihat berbendel-bendel uang di dalam kantung plastik kucel tersebut. Kamu dapat dari mana uang sebanyak ini? Marco menatap tidak percaya. Tangan pria itu mulai menghitung ada berapa bendel uang di dalam kantung plastik. Marco berdecak sembari menggelengkan kepala ketika selesai menghitung. Total ada 12 bendel. Jika satu bendel berisi uang $100.000, berarti total uang dalam kantung plastik ada 1,2 juta dolar. Masih tidak mendapati suara sang keponakan, Marco menoleh. Pria itu menghembuskan nafas begitu melihat tuan mudanya ternyata sudah tertidur. Dada Ethan naik turun dengan teratur. Ethan pasti sudah sangat mengantuk dan kelelahan hingga bisa langsung tertidur dengan posisi setengah duduk. Marco kemudian beranjak. Pria itu membenahi posisi tidur sang tuan muda yang sudah seperti keponakannya sendiri, hingga Ethan terlentang dengan bantal sofa menyangga kepalanya. Sofa ruang tamu apartemen yang Wild siapkan cukup empuk. Tidak akan masalah bagi tubuh Ethan yang masih muda. Pria itu kemudian memutar langkah menjauh. Meninggalkan Ethan untuk mengambil selimut lalu memastikan tubuh sang tuan muda tidak kedinginan sebelum dirinya sendiri tidur di kamar. Meninggalkan kantung plastik hitam yang penuh dengan uang tersebut di atas meja. Pagi hari, Ethan terburu-buru pergi ke kantor setelah mendapatkan telepon dari Nika jika akan ada rapat dadakan. Tidak main-main, Nika memberitakan jika ayahnya Ramon Wilds lah yang meminta rapat dadakan tersebut. Memasuki ruangan divisi keuangan untuk meletakkan tas jinjing berisi laptop Ethan yang berjalan melewati meja salah satu anak buahnya mengernyit. Langkah kaki pria itu terhela pelan, lalu kepalanya menoleh ke samping. Kamu semalam tidak pulang? Tanya Ethan dengan nada menyindir. Dia yakin tiba di kantor 30 menit sebelum jam kerja. Dia harus menyiapkan beberapa data yang diminta Nika sebelum meeting dimulai. Dan Chloe, gadis itu terlihat sudah serius dengan laptop di hadapannya. Ethan membelokkan langkah. Pria itu berakhir menghampiri Chloe. Kamu tidak pulang dari kemarin? Ethan mengulang tanya lantaran sang lawan bicara tidak merespon, bahkan perhatian wanita itu sedetik pun tidak beralih dari kegiatannya. Chloe berjengkit. Refleks, gadis berkacamata tebal tersebut mendorong punggung ke belakang, ketika mengangkat wajah dan menemukan sang atasan membungkuk di depannya dengan jarak tidak lebih dari 2 jengkal. Oh, apa, Pak? Tanya Chloe yang begitu terkejut. Satu alis Ethan terangkat. Kamu tidak mendengar pertanyaan saya? Ethan sudah meluruskan posisi berdirinya, hingga memaksa Chloe mengangkat kepala. Sepasang kelopak mata gadis berkacamata tersebut mengedip cepat. Dia terlalu fokus dengan apa yang sedang dikerjakannya, hingga tidak menyadari kedatangan seseorang dan tidak mendengar jelas pertanyaan sang atasan. Chloe yakin, jam kerja masih cukup lama. Untuk apa juga atasan barunya ini datang ke kantor sepagi ini batinnya kesal. Ethan menahan kedongkolannya. Dia sudah bertanya 2 kali dengan pertanyaan yang sama, dan sang bawahan ternyata masih tidak mendengarnya. Ethan dengan wajah kesal mengamati Chloe. Mencari tahu apakah wanita di depannya ini menyumpal telinganya dengan headset. Dan kosong. Di kedua telinga Chloe sama sekali tidak terdapat headset. Jadi, apa sebenarnya yang begitu menarik perhatian Chloe, hingga wanita tersebut tidak menyadari kehadirannya? Pun tidak mendengar pertanyaannya. Ethan menggelengkan kepala. Sepertinya kamu harus segera mengunjungi dokter THT. Sinis Ethan, sembari melirik tajam wanita yang pagi ini mengenakan blaus bunga berwarna dasar hitam. Chloe hanya mengerjap beberapa kali. Dia tidak tahu kenapa harus segera mengunjungi dokter THT. Seingatnya, 2 bulan lalu dia baru saja mendatangi dokter langganannya untuk memastikan indera pendengarannya tersebut masih baik-baik saja. Ethan kembali menggeleng. Lupakan saja. Sepertinya otakmu tidak sampai. Pria itu berkata semakin sinis. Kali ini Chloe membuka mulut. Sementara sepasang mata di balik alat bantu penglihat tersebut membesar. Sekecil apapun otaknya, dia jelas tahu jika sang atasan baru saja menghinanya sebagai orang bodoh. Chloe dengan cepat mendorong kursi ke belakang, lalu beranjak ketika sang atasan yang menurutnya tidak jelas ini sudah memutar tubuh dan berniat menghela kaki menjauh. Tunggu, Pak. Apa maksud Bapak menghina saya seperti itu? Ethan tidak menyahut. Pria itu justru menghela langkah sembari mengibas sebelah tangan yang bebas. Tidak terima dengan perlakuan sang atasan baru, Chloe berderap. Saya tidak suka dengan perlakuan Bapak. Chloe menghadang. Wanita itu mendongak dengan tatapan lurus ke arah sepasang manik mata Ethan. Saya lebih tidak suka dengan bawahan yang tidak sopan. Ujar Ethan,
sembari menggeser tubuh Chloe yang tidak melebihi bahunya. Saya sudah bertanya 2 kali. Apa kamu ingin saya mengulang pertanyaan sampai 3 kali? Tambah Ethan saat melewati tubuh bawahannya. Chloe terdiam. 2 detik, wanita itu kembali memutar tubuh lalu menyusul sang atasan. Gadis itu menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Dia berdiri di depan meja Ethan yang sedang mengeluarkan laptop dari tas jinjingnya. Saya minta maaf. Chloe menyadari kesalahannya. Ya, dia memang sedang terlalu fokus. Ethan melirik bawahannya. Pria itu menghembuskan nafas. Apa kamu punya masalah sampai semalaman tidak pulang? Akhirnya Ethan mengulang pertanyaan dengan sedikit perubahan kata. Dia bisa melihat sang bawahan mengedip. Saya tidak punya masalah. Semua baik-baik saja. Kalau begitu, berikan data laporan 1 tahun terakhir. Ethan tidak ingin memperpanjang perdebatannya dengan Chloe. Dia harus segera menyiapkan semua yang diminta Nike sebagai bahan meeting dadakan. Untuk apa? Pertanyaan spontan Chloe membuat kerinyitan di dahi Ethan muncul. Apa ada yang aneh jika saya meminta laporan keuangan perusahaan ini 1 tahun terakhir? Chloe kembali mengedip. Jemari tangan gadis itu terjalin di depan tubuh. Dia sadar sudah membuat kesalahan. Kepala Chloe kemudian bergerak turun naik. Baik, Pak. Akan segera saya berikan. Setelah Chloe berderap meninggalkan mejanya, Ethan kemudian menyalakan laptop. Terakhir, dia sedang memeriksa laporan keuangan 3 bulan terakhir. Dia tahu ada yang janggal dari laporan keuangan yang di-share data yang bisa diakses oleh divisi keuangan serta para petinggi tertentu jika dia bandingkan dengan data real yang mereka simpan di file. Tidak lama, para penghuni kantor divisi keuangan mulai muncul satu persatu. Ethan hanya mengangkat kepala setiap kali instingnya mengatakan jika ada pergerakan orang memasuki ruangan. Chloe sudah memberikan semua file yang dia butuhkan untuk memeriksa keuangan 1 tahun terakhir. Ethan mengangkat lengan kirinya. Masih ada 2 jam tersisa sebelum waktu meeting yang sudah ditetapkan. Pria itu kembali fokus dengan tumpukan file di atas meja, dan juga data yang terlihat pada layar laptop di hadapannya. Ethan merasa belum lama larut dengan angka-angka, ketika telepon di mejanya berdering, dan pria itu bisa menebak berita apa yang akan dia dengar dari si penelpon. Pria itu diam mendengarkan seseorang berbicara setelah dia membawa gagang telepon ke telingnya. Bukan Nike yang menghubunginya secara langsung. Pria itu meminta sekretarisnya untuk mengabarkan pada Ethan jika meeting sebentar lagi akan dimulai, dan Ethan diminta untuk segera datang ke ruang meeting. Sementara Nike sendiri sudah terlebih dahulu meluncur ke ruang meeting. Baik. Ethan, tanpa mengatakan hal lainnya, segera menutup sambungan telepon. Membiarkan seseorang yang menghubunginya mengumpat. Bergegas, Ethan merapikan sedikit kertas-kertas yang berceceran. Pria itu bergerak cepat mencetak beberapa data yang dia kerjakan dalam kurun waktu 2 jam. Ethan berdiri, pria itu kemudian meraih kertas yang sudah tercetak data di atasnya, dan tak melupakan alat tulisnya. Ethan melangkah menuju mesin fotokopi. Dia perlu memperbanyak hasil pekerjaannya. Pria itu menoleh. Mengedarkan sepasang mata tajamnya memperhatikan satu persatu bawahannya. Suara mesin pengganda tersebut berhenti. Ethan memutar kembali kepalanya, kemudian segera meraih kertas asli dan juga hasil duplikasinya. Pria itu kemudian berderap keluar ruangan. Ethan melihat Nike yang langsung melambai ke arahnya, begitu ia menghala kaki memasuki ruang meeting. Sudah ada 2 orang lain selain Nike, yang duduk mengelilingi meja panjang di tengah ruangan. Apa yang aku minta sudah siap? Nick langsung berbisik begitu Ethan menarik kursi di sampingnya. Ethan tidak langsung menjawab. Pria itu meletakkan apa yang dibawanya ke atas meja, lalu duduk. Ethan menarik sedikit kursi, sebelum memberikan perhatian pada atasannya. Kepala pria itu sudah menoleh ke samping kanan. Sudah? Kas Ethan, pria itu menjawab singkat. Nike yang sudah mulai terbiasa dengan karakter bawahannya pun mengangguk sembari tersenyum puas. Tuan Ramona, Kak, apa-apanya mendadak meminta rapat dadakan, mempertanyakan tentang laporan keuangan perusahaan setahun terakhir. Padahal, sebulan lalu rapat bulanan berjalan lancar. Tidak ada pertanyaan dari sang presidir. Apa kamu meneh? Kalimat Nike tidak selesai, ketika rungunya mendengar suara pintu dibuka. Refleks, pria itu menoleh lalu melihat sosok pimpinan tertinggi Wilds. Berjalan bersama sang wakil yang tidak lain adalah putra dari istri kedua pria tersebut. Di belakang mereka ada 2 orang petinggi perusahaan lainnya. Di tempatnya duduk, Ethan tidak melepas 1 detik pun sorot matanya dari pria yang memiliki perawakan tinggi tegap di usianya yang sudah tidak muda lagi. Kepala pria itu terbungkus 2 warna rambut menunjukkan jika sang pemilik sudah cukup lama menghirup oksigen di dunia. Ethan langsung mengalihkan tatapan matanya saat menyadari sepasang manik beda warna tersebut bergulir ke arahnya. Nyaris saja dia bertemu tatap dengan sepasang mata yang sama persis dengan matanya. Ethan merasakan detak jantungnya terpompa semakin cepat.
Ada rasa gusar melihat pria itu duduk tak jauh darinya. Pria tersebut duduk di kepala meja, terpisah dengannya satu kursi yang ditempati oleh Nika. Rasanya dia ingin sekali mengkonfrontasi pria tersebut tentang apa yang sudah menimpa dirinya dan sang ibu berpuluh tahun lalu. Ethan mengatur nafasnya. Dia harus bisa menekan emosinya. Dia harus fokus dengan pekerjaannya terlebih dahulu. Untuk pertama kalinya, kini Ethan tidak hanya melihat secara langsung, namun dia juga mendengar suara pria itu. Harus Ethan akui, aura kepemimpinan seorang Ramon begitu kental. Bahkan dari saat pria itu masuk ke dalam ruangan, Ethan yakin tidak hanya dirinya, namun juga semua orang yang sudah hadir, merasakannya. Ethan masih tidak berhenti mengamati, sembari mendengar apa yang dikatakan oleh sang pemimpin Wilds. Ethan hanya akan mengalihkan tatapan ketika Ramon mulai menggulir bola mata ke arahnya. Meskipun dari awal dia sudah menunggu momen seperti saat ini, akan tetapi ketika momen yang dia tunggu benar-benar datang, Ethan justru merasa belum siap bertemu tatap dengan pria tersebut. Ethan menoleh ke samping, begitu mendengar Ramon meminta Nika untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan selama 1 tahun terakhir. Nika yang juga menoleh ke arah Ethan menganggukkan kepala. Tanpa sepatah kata keluar dari mulut Ethan, Nika seperti sudah paham jika Ethan sedang meminta izin untuk membagikan salinan data laporan keuangan yang sudah pria itu siapkan. Ethan mendorong kursi ke belakang, kemudian dengan tumpukan kertas pria itu menghela kaki memutari meja untuk membagikan laporan keuangan yang akan mereka bahas. Ketika tiba di kepala meja, Ethan sempat melirik dan bertemu tatap sepersekian detik dengan sepasang mata sang ayah. Ethan mengedip. Setelah meletakkan beberapa lembar kertas di depan Ramon, Ethan kembali ke kursinya. Dia bisa melihat Nike yang sedang membaca laporan tersebut. Waktu yang begitu mepet, tidak memungkinkan mereka untuk berdiskusi terlebih dahulu. Meskipun begitu, Nike ternyata cukup cekatan, hingga pria tersebut bisa menerangkan apa yang tercetak di atas beberapa kertas tersebut. Ramon Wilds mengernyit ketika mengamati lembar demi lembar laporan di depannya, sementara rungunya masih mendengar sang putra berbicara. Pria itu mengangkat wajah, lalu untuk beberapa saat tatapan matanya tertuju ke arah satu sosok baru yang duduk di samping putranya. Sebagai pemimpin perusahaan Wilds, tentu saja dia tahu jika ada perekrutan kepala akunting di bawah Nicholas, hanya saja dia tidak terlalu memperhatikan. Dia tidak mungkin memberi perhatian lebih untuk semua karyawannya. Dia hanya berhubungan dengan para direktur untuk masing-masing divisi. Karenanya dia merasa sedikit heran saat mendapati sosok baru ikut dalam meeting yang dia minta secara mendadak. Selain karena dia merasa takjub ketika mendapati laporan yang dibuat dengan begitu rapi dan jelas. Ramon kembali meratap ke arah yang baru beberapa detik dia tinggalkan. Pria yang sudah tidak muda tersebut sekali-kali mengernyitkan dahi. Sepasang matanya entah mengapa merasa enggan bergeser, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Pria itu mengamati dalam-dalam hanya untuk tersentak kemudian ketika benaknya terpikir seseorang. Wajah pria yang dia perkirakan usianya tidak berbeda jauh dengan sang putra tersebut mengingatkannya pada seseorang. Ramon menolak apa yang terlintas dalam benaknya. Itu tidak mungkin, pria itu terus membisikkan 3 kata tersebut ke dalam otaknya. Wanita yang sudah mengkhianatinya itu sudah mati berpuluh tahun lalu. Jadi, tidak mungkin. Sepertinya dia salah melihat. Mungkin, usia sudah mulai mengaburkan memorinya. Ditambah waktu yang sudah sangat lama berlalu. Apakah ada yang ditanyakan dari laporan tersebut? Ramon spontan menggeser bola mata ke samping, hingga bisa bertemu tatap dengan putranya. Apa benar tidak ada yang salah dengan laporan keuangan 1 tahun terakhir? Apa itu berarti performa perusahaan menurun? Karena keuntungan yang kita dapat tidak mengalami kenaikan yang signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ramon menatap bertanya sang direktur keuangan. Nike membalas tatapan sang ayah. Sepasang bibir pria itu terbuka. Tidak ada yang salah seperti apa yang tertera dalam laporan. Masalah performa perusahaan, sepertinya presiden harus menanyakan pada wakil Anda. Tidak ada yang merasa heran mendengar cara Nike berbicara dengan ayahnya. Selama mereka berada di perusahaan, mereka bukan lagi ayah dan anak, melainkan atasan dan bawahan. Semua orang yang sudah lama bekerja dengan Wilds pun sepertinya sudah paham jika putra kedua keluarga Wilds berselisih dengan sang putra mahkota. Hal yang menurutnya wajar terjadi saat sang pemimpin utama sudah berpikir untuk pensiun. Para anak dari istri yang berbeda ingin mendapatkan posisi tersebut. Menggantikan sang ayah memimpin Wilds. Ethan bisa melihat lirikan tajam Daven ke arah Nika. Pria itu pasti tidak menyukai apa yang Nika sampaikan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Nika kembali melempar tanya. Pria itu mengedarkan pandangan ke arah peserta meeting satu persatu. Hening saat mereka memilih untuk kembali membaca laporan. Sepertinya mereka sedang mencoba untuk mencari tahu jika ada kesalahan dalam laporan tersebut. Sepertinya kita belum pernah bertemu. Mendengar sang pimpinan utama Wilds kembali membuka mulut. Refleks semua orang menghentikan aktivitas mereka, lalu memutar kepala ke arah sang penguasa duduk. Nike mengalihkan pandangan ke samping setelah beberapa saat. Dengan mata terarah ke Ethan, Nike membuka mulut.
Dia chief akunting yang baru. Esanor Gri. Dan dia yang menyiapkan data yang saat ini ada di tangan semua orang. Nike menjelaskan. Ramon mengangkat sebelah alisnya. Sepasang mata dengan warna manik berbeda tersebut menatap sang karyawan baru. Bagus. Saya suka dengan oleh data yang kamu buat. Puji Ramon yang membuat sudut bibir Nike terangkat dengan sendirinya. Dia tidak salah memilih anak buah. Apa kamu sudah tahu bagaimana data-data ini harus diolah kembali saat pembuatan laporan pajak? Ethan pada akhirnya benar-benar menatap manik mata berbeda warna tersebut. Kali ini tidak hanya sepersekian detik, tapi lebih. Jauh lebih lama. Tentu saja. Pria itu menjawab singkat. Jawaban Ethan terdengar penuh percaya diri, hingga membuat Ramon tanpa sadar tersenyum. Lalu pria itu menganggukkan kepala. Ethan menahan kelopak matanya untuk melebar ketika melihat dengan jelas bagaimana Ramon tersenyum. Sekarang, dia percaya dengan penilaian sang paman tentang senyum mereka yang sama. Dirinya, dan juga pria yang masih menempati kursi di kepala meja. Baiklah, kalau begitu saya mengandalkanmu. Selamat datang, dan selamat bekerja Isanoir. Ramon mendorong kursinya ke belakang, setelah menyelesaikan kalimatnya. Semua pasang mata langsung menoleh ke arah pria yang dipanggil Isanoir. Nike tersenyum. Pria itu menepuk bahu Ethan. Good job, Ethan. Nike kemudian memutar kepala ke depan. Di seberangnya, Davin masih belum beranjak dari tempatnya. Apa kamu tidak ingin memberi Tuan Ramon penjelasan tentang performa perusahaan yang tidak bertambah? Tanya Nike sembari tersenyum mengejek sang kakak. Davin langsung menatap tajam sang adik yang kini tersenyum miring ke arahnya. Satu tangan yang ada di atas meja sudah terkepal, sementara rahang pria itu bergemeletuk. Nike dengan santainya menggosok sisi hidungnya sembari masih membalas tatapan tajam sang kakak. Susah payah dia bertahan untuk tidak tertawa terbahak melihat ekspresi marah kakaknya. Dia senang bisa mengalahkan Davin. Ya. Kali ini dia menganggap dirinya sendiri menang. Jangan besar kepala, Nike. Performa perusahaan jelas bertambah. Aku akan menemukan kesalahan dalam laporan kalian ini. Davin meremas beberapa lembar kertas di atas meja, lalu mengangkatnya ke depan mata Nike dan juga Ethan. Dia yakin dengan kinerjanya sebagai wakil prestir. Tidak mungkin laporan keuangan selama 1 tahun terakhir tidak mengalami kenaikan bahkan di angka 5% pun. Ini aneh. Dia tidak bisa mempercayainya. Dengan menahan kekesalannya, Davin beranjak hingga kursi yang semula pria itu tempati nyaris terjungkal ke belakang. Pria itu kemudian berderap keluar ruang meeting. Dalam hati Davin berjanji akan mencari kesalahan divisi keuangan dan menunjukkannya pada sang ayah. Nike akhirnya benar-benar tertawa setelah semua peserta rapat keluar dari ruangan besar tersebut. Meninggalkan dirinya dan Ethan. Nike menoleh ke samping. Aku harus akui kamu memang pintar, Ethan. Jadi, aku tidak akan pernah memecatmu. Mendengar kalimat sang atasan, Ethan mendengkus. Tentu saja, Anda tidak akan mau rugi. Sahut Ethan yang membuat Nike kembali tertawa. Kepala pria itu mengangguk keras membenarkan apa yang Ethan sampaikan. Tentu saja dia tidak ingin rugi kehilangan orang secerdas Ethan. Dia saja tidak yakin akan sanggup membuat laporan keuangan dengan begitu jelas dalam waktu hanya 2 jam. Beruntunglah dia yang terlahir sebagai keturunan Wiles. Mungkin saja dengan kemampuannya saat ini jika dia bukan keturunan Wild, saat ini kedudukannya berbalik. Ethan yang akan menjadi atasannya. Membayangkan apa yang terlintas di benaknya, Nike bergidik. Ethan yang melihat tingkah atasannya, hanya menggeleng. Ethan kemudian beranjak. Pekerjaannya belum selesai. Ada yang harus segera dia temukan. Seperti apa yang Davin sampaikan, performa perusahaan Wids tidak berhenti di tempat. Kenaikan profit Wilds jauh lebih banyak dari apa yang seluruh anggota meeting lihat termasuk Nike. Saya harus kembali ke kantor. Ethan berpamitan, lalu menghela kaki menjauhi meja. Nike pun segera ikut beranjak. Dia tidak mau sendirian di ruangan besar tersebut. Lebih baik dia kembali ke ruangannya dan merayakan kemenangannya mengalahkan sang kakak. Nike menatap punggung Ethan yang sudah menjauh. Nike menutup pintu, sebelum kemudian berjalan mengikuti Ethan hingga pria itu masuk ke dalam kotak besi. Sedangkan dia sendiri melanjutkan langkah ke ruangannya. Tiba kembali di ruangan divisi keuangan, Ethan mengedarkan matanya. Pria itu kembali memperhatikan satu persatu bawahannya. Pria itu menarik nafas panjang, kemudian menghembuskannya perlahan. Ethan kembali melanjutkan hela kaki menuju mejanya. Kening Ethan mengenyit, begitu menempati tempat duduk, dan sepasang matanya tertuju ke arah Chloe. Beberapa detik Ethan memperhatikan sang bawahan, sebelum kemudian meraih laptop di hadapannya, lalu mulai berselanjar dengan berbagai angka dan huruf serta bahasa-bahasa yang akan membuat orang awam pusing 7 keliling. Ethan beruntung terlahir dengan kecerdasan yang patut diacungi jempol. Dia belajar coding secara online. Di dunia tersebut, dia bertemu dengan para hacker underground.
Jemari Ethan bergerak cepat di atas keyboard. Kepala pria itu menggeleng. Sungguh. Dia tidak ingin mengetahui salah satu dari anggota divisi keuangan pelakunya. Akan tetapi, temuannya membuat harapannya hancur seketika. Tidak sulit bagi Ethan untuk melihat aktivitas laptop masing-masing bawahannya, hingga dia menemukan seseorang yang harus bertanggung jawab dengan menghilangnya puluhan juta dolar dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Gerak tarian jemari sang hacker berhenti ketika sepasang netranya menemukan sesuatu. Percakapan salah seorang bawahannya melalui email. Ethan mulai kembali menggerakkan jarinya. Nafas pria itu tercekat. Sepasang bola mata yang tertutup kontak lensa berwarna hitam itu bergulir, lalu berhenti pada satu sosok yang sedang menggulung rambutnya ke atas. Waktu istirahat membuat penghuni ruangan divisi keuangan yang biasa hening mulai sedikit ramai. Mereka saling menanyakan apa yang akan mereka makan siang ini. Ethan mendengarkan. 5 detik fokus Ethan sempat teralih, sebelum kembali bergulir ke samping ketika mendengar suara derit kursi. Chloe, saya perlu bicara denganmu sebentar. Tidak hanya sang pemilik nama yang menoleh ke ujung ruangan di mana meja chief accounting berada, namun juga semua orang yang masih berada di dalam ruangan tersebut. Berbagai pikiran mulai muncul di dalam kepala teman-teman Chloe. Mungkin sang atasan tertarik pada gadis introvert itu, atau mungkin Chloe melakukan kesalahan hingga akan mendapat kemarahan dari sang atasan. Sang atasan baru saja mengikuti rapat dengan para petinggi. Mungkin saja ada yang terjadi di dalam meeting itu, mereka mulai menerka. Sementara itu, Chloe yang sudah menghentikan langkah dan menoleh ke arah sang atasan, memperlihatkan wajah bingung. Ethan menyorot tajam Chloe yang masih berdiam diri di tempatnya. Sepertinya, kesabarannya sudah mulai diuji. Gadis itu selalu saja membuatnya kesal. Melihat bagaimana sang atasan menatapnya, Chloe menghembuskan nafas, lalu menghela kaki menghampiri meja sang atasan. Chloe berdiri di depan meja Ethan. Ethan yang masih kesal dengan tingkah Chloe, mengalihkan tatapan ke arah laptop. Ethan membiarkan Chloe menunggu pria itu menggerakkan kursor, sebelum terdengar suara printer menyala. Ethan menunggu beberapa lembar kertas keluar dari mesin printer. Chloe yang merasa dikacangi, mengumpat dalam hati. Wanita itu mencebik ke arah sang atasan yang belum mengalihkan fokus dari laptop. Ingin sekali dia memutar tubuh lalu menyusul teman-temannya yang sudah terlebih dahulu pergi ke kantin untuk menyantap makan siang mereka. Chloe terus saja mengumpati sang atasan yang membiarkannya berdiri tanpa menyuruhnya duduk, lalu membiarkan seolah dirinya tak terlihat. Chloe sudah akan membuka mulut, saat dia melihat pria yang beberapa waktu membiarkannya seperti patung tugu selamat datang, memutar kursi ke arahnya, lalu meletakkan dengan kasar beberapa kertas yang baru ia ambil dari mesin printer. Chloe menahan kekesalannya pada atasannya. Ethan mengatakannya tidak sopan, lalu apa yang pria ini lakukan? Apakah kelakuan Ethan bisa dikatakan sopan? Menahannya yang sudah akan pergi untuk menikmati makan siang serta menggunakan haknya untuk beristirahat. Namun setelahnya, Ethan hanya membuatnya berdiri tanpa menyuruhnya duduk. Membiarkannya menunggu tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari bibir pria tersebut. Ethan justru sibuk dengan laptopnya sendiri. Lalu sekarang, pria itu melempar kertas-kertas ke depannya dengan kasar. Siapa yang lebih tidak sopan di antara dirinya dengan sang atasan? Chloe menatap berapi-api sang atasan. Ethan mengedik kepala, memberi perintah supaya Chloe segera melihat apa yang ada di atas kertas-kertas tersebut. Chloe refleks menunduk, lalu tangannya meraih beberapa lembar kertas di depannya, hanya untuk membuatnya terbelalak dengan mulut yang sudah terbuka. Kaki Chloe terhela ke belakang. Sepasang mata wanita itu masih belum beralih dari lembar kertas di tangannya. Kepalanya menggeleng, sebelum terangkat. Apapun yang sedang kamu rencanakan, sebaiknya berhenti sampai di sini saja. Ethan akhirnya membuka katupan sepasang bibir setelah cukup lama terdiam. Dia sendiri nyaris tidak bisa mempercayai apa yang dia temukan. Benar-benar sulit untuk dia percaya. Gadis yang terlihat biasa dengan penampilan sederhana tersebut, mampu melakukan hal yang tidak terduga dan terlalu berbahaya. Kamu membahayakan dirimu sendiri, Chloe. Hentikan! Saya tidak akan bisa menutupi lebih dari apa yang saya lakukan hari ini. Chloe kembali tercengang. Atasannya sudah tahu apa yang dia lakukan selama ini. Dan apa yang baru saja pria di depannya yang dari tadi dia umpat dalam hati, lakukan untuknya? Pria ini menutupi pekerjaannya? Sepasang mata Chloe menatap pria yang kini sudah duduk dengan menyandarkan punggungnya. Chloe sudah berusaha melakukan pekerjaannya dengan sebersih mungkin agar aksinya tidak terendus. Sekarang, apa yang harus dia lakukan setelah dia terciduk oleh atasannya sendiri? Chloe menggeleng. Bapak tidak tahu apa-apa.